Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain pengukuran kinerja Puskesmas, yaitu Puskesmas Simo. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Azmi Makarim, Salma Nur Zahira, Siti Sofia, Cynthia Windarti, dan juga Zika Mahrida. Jadi desain pengukuran kinerja Puskesmas Simo itu akan digambarkan dalam satu peta strategi. Nah, peta strategi tersebut itu untuk merancang strategi dan mengidentifikasi tujuan strategis keempat perspektif, yaitu balance scorecard. Wibisono itu mengungkapkan bahwa untuk dapat mewujudkan sasaran strategis itu diperlukan target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan inisiatif strategis merupakan action program yang bersifat strategis untuk mewujudkan sasaran strategis. Inisiatif yang bersifat strategis untuk mewujudkan sasaran strategis ini, inisiatifnya dirumuskan dengan membuat suatu pernyataan kualitatif yang berisi langkah besar yang akan dilaksanakan di masa depan untuk mewujudkan sasaran strategis. Selanjutnya itu ada 4 strategi balance scorecard di Puskesmas Simo. Yang pertama itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan, yang kedua proses bisnis internal, yang ketiga pelanggan, dan yang terakhir itu ada keuangan. Lalu ada perspektif keuangan, indikator kerjanya pertumbuhan pendapatan. Dengan existing 2%, formulanya pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan tahun lalu, dibagi pendapatan tahun lalu dikali 100%. Lalu ada tingkat kemandirian dengan existing 73%, targetnya 50%, formulanya pendapatan fungsional dibagi total belanja dikali 100%. Ada cost recovery dengan existing 78%, targetnya 50%, formulanya pendapatan fungsional dibagi biaya operasional dikali 100%. Inisiatif strategisnya, yang pertama peningkatan kegiatan promosi Puskesmas untuk menambah jumlah pelanggan, kedua peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Lalu selanjutnya ada perspektif pelanggan, indikator kerjanya yang pertama ada visit rate atau jumlah kunjungan, existingnya 8,5%, targetnya 15%, formulanya jumlah kunjungan baru dan lama dibagi jumlah penduduk dalam tahun yang sama dikali 12, lalu dikalikan 100%. Ada contact rate, existing 0,6%, targetnya 1,5%, jumlah kunjungan baru dibagi jumlah penduduk dalam tahun yang sama dikali 12 lalu dikali 100%. Ada indeks kepuasan masyarakat atau IKM dengan existing 79,8%, targetnya 100%, pencapaian tingkat kepuasan konsumen dari survei akhir. Inisiatif strategisnya yang pertama peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, peningkatan kepercayaan pelanggan, peningkatan kecepatan dan ketepatan layanan, lalu pembangunan kemitraan dengan pelanggan. Halo, aku Azmi Makarim. Di sini aku akan mempresentasikan materi mengenai perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal ini terdapat beberapa indikator kinerja. Yang pertama ada UKM, yang kedua ada UKP, yang ketiga ada inovasi produk, yang keempat ada strategi pemasaran aktif, yang kelima ada strategi kerjasama lintas sektor, dan yang keenam ada jaminan mutu Puskesmas. Dalam UKM ini terdapat beberapa cakupan, diantaranya adalah cakupan pelayanan gizi masyarakat, eksistensinya itu 100%, targetnya 100%, dan formulanya itu adalah pencapaian cakupan penyelenggaraan layanan UKM. Inisiatif strategisnya ada peningkatan kualitas proses layanan kepada pelanggan, lalu ada terintegrasinya proses layanan pada pelanggan. Cakupan yang lainnya itu adalah cakupan pelayanan promosi kesehatan, cakupan kualitas lingkungan, cakupan pelayanan kesehatan jiwa, cakupan pelayanan kesehatan anak, juga cakupan pelayanan kesehatan lansia. Dalam UKP ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama ada waktu tunggu pelayanan, yang kedua ada waktu penyediaan dokumen rekaman, lalu yang ketiga ada terlaksananya program pelayanan informasi. Mengenai eksistensinya itu untuk waktu tunggu pelayanan ada 31,5 menit, formulanya kurang lebih 60 menit. Untuk waktu penyediaan dokumen itu ada 9 menit, targetnya itu kurang lebih 10 menit. Lalu ada inovasi produk, ini eksistensinya ada 3 dan targetnya itu 2. Formulanya itu adalah jumlah total inovasi produk layanan UKM dan UKP. Inisiatif strategisnya itu adalah melakukan inovasi layanan UKM dan UKP. Lalu yang keempat ada strategi pemasaran aktif. Untuk eksistensinya sendiri adalah 100%, targetnya itu 100%, dan formulanya adalah jumlah yang digunakan dan frekuensi kegiatan. Untuk inisiatif strategisnya itu ada penyediaan sarana promosi kesehatan. Yang kelima ada kerjasama lintas sektor, yang mana eksistensinya itu adalah